Ini sering sekali kita itu. Jadi melihat seseorang itu hanya dohirnya saja, kemudian kita balikkan kepada kita. Melihat kiai ya punya mobil, kemudian yai nggak juhud, yai nggak wirai. Seolah-olah yai itu semacam kita. Enggak, beda. Nah pun dalam kaitan itu, Nabi Muhammad juga sama, beda dengan para sahabat. Jangan sampai disepadankan gitu untuk mendalihkan, untuk menghilangkan apa atau untuk membenarkan apa yang kita perbuat. Ya. Jangan sampai punya suudon kepada para yai, para ulama, para kiai-kiai sepuh dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad ketika ditanya, Nabi kenapa jenengan puasa wisol kami nggak boleh? Nabi menjawab, ayukum mithli inni ubitu yut'imuni robbi wayasqini. Jadi Nabi menjawab sangat diplomatik ketika ditanya, Nabi kenapa jenengan puasa wisol kami nggak boleh? Beliau jawab, ayukum mithli. Apakah kamu sama seperti saya? Tidak. Nabi Muhammad dengan sahabat itu berbeda. Baik secara keimanan, baik secara kedekatannya dengan Allah. Berbeda. Maka kemudian Nabi katakan, ayukum mithli, apa kamu sama dengan saya? Ini ubitu yut'imuni robbi, dimana pada saat malam saya Allah memberikan saya makan, ya kan, dalam tanda kutip, dan pada malam itu juga Allah memberi saya minum. Nah kalau orang-orang semacam kita gak mungkin dikasih makan oleh Allah. Kalau kita nggak makan, kalau kita nggak nyari, kalau nggak kita ke dapur, kalau nggak kita masak. Ya meski ini adalah satu kiasan. Satu kiasan artinya ya mungkin yang dimaksud dengan yut'imuni itu adalah Allah memberi kekuatan kepada Nabi Muhammad. Dan yuskuni itu juga Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad sehingga tidak lagi butuh terhadap makan dan minum. Tapi yang harus kita ketahui adalah itu tadi. Jelasnya kita dengan Nabi itu berbeda. Maka ada khosaisun Nabi itu yang harus kita pahami. Apa yang dilakukan oleh Nabi tidak semuanya bisa kita lakukan, tidak bisa semuanya kita anggap itu sebagai syariat. Ada khosaisun Nabi. Termasuk nikahnya Nabi dengan anak kecil. Tadi saya katakan itu khosaisun Nabi. Ada khosaisun Nabi karena ada pendapat ulama yang mengatakan orang yang boleh menikah itu adalah orang yang sudah baligh. Sobi itu tidak boleh nikah. Contohnya di dalam kitab Muhadzab itu. Di juz, insya Allah juz 2 yang pernah saya baca itu kayaknya ada pendapat bahwa tidak boleh sobi itu dinikahkan atau dinikahi. Sobi atau sobia, anak kecil. Nggak boleh dinikahi. Nah, sehingga ya kalau kita ingin membenarkan perbuatan kita yang notabene ingin menikahi anak dengan menggandolkan atau mengaitkan perbuatan kita dengan perbuatan Nabi, ini salah total. Salah total. Maka hati-hati. Jangan sampai apa yang enak-enak aja kemudian mendalihkan bahwa apa yang kita lakukan yang enak itu adalah dilakukan oleh Nabi dan menjadi sunnah Nabi. Gak bisa. Gak bisa. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu sama dengan saya? Allah memberikan saya makan pada malam hari, Allah memberikan saya minum pada siang hari. Ketika sudah dijawab oleh Rasul, oleh Nabi semacam itu, sahabat ini tetap mau meninggalkan puasa wisol dan mereka tetap melakukan puasa wisol. Nah, ketika mereka dilihat tetap melakukan puasa wisol, Nabi puasa wisol bersama mereka. Sampai kemudian dilihatnya hilal pada bulan Ramadan. Nah pada saat itu, andai kata Nabi itu, law ta'akharal hilal lazid tukum. Kalau seandainya hilal itu masih jauh, masih 2 hari atau 3 hari lagi, puasa wisol kita mungkin akan kita tambahi 2 hari atau 3 hari lagi. Kata Nabi begitu agar apa? Sahabat itu, waduh perut saya sudah keroncongan, sudah
nggak ada isinya kok mau ditambah lagi, biar kapok itu. Jadi beda sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Nabi ya sebagian kecil tidak boleh dilakukan oleh kita. Nah, sementara apa yang notabene udah disyariatkan dalam syariat yang berupa perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, monggo dilakukan. Tapi sekali lagi itu tadi, jangan ada idealisme yang berlebihan dalam beragama sehingga kita seolah-olah menjadikan alasan agama menjadi menjadi bagian dari hillah apa yang kita lakukan, atau untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Jangan sampai semacam itu. Beragama itu tidak boleh semacam itu. Beragama itu harus lillah billah, ya. Harus lillah billah dan fillah. Beragama itu harus karena Allah, sebab Allah, dan di jalan Allah, bukan yang lain-lain. Nah, puasa wisol, mentang-mentang Anda sudah kuat puasa wisol, kemudian puasa wisol kok pinginnya dianggap sebagai orang yang kuat puasa, ahli puasa. Ini juga termasuk sesuatu yang kurang billah, lillah, fillah. Nah, oleh karena itu puasa wisol ini adalah termasuk khosaisun Nabi. Ya. Meski pada saat itu sahabat melakukannya. Karena berbahaya puasa wisol itu dilakukan, ya. Dan kemudian dalam fikih ada pendapat bahwa puasa wisol itu haram. Ini begitu, karena memang mereka menganggap, yang mengatakan bahwa puasa wisol itu haram adalah menganggap puasa wisol itu adalah khosaisun Nabi. Dalam kaitan ini, ayyukum mithli ini ubitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Itu Nabi seolah-olah mematok diri bahwa Nabi itu khusus, mempunyai kelebihan, tidak semacam para sahabat. Satu hadis lagi, wa anhulan saking Abi Hurairah radhiyallahu an, qala dawu sapa Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku lam yada, ora ninggal sapa man kaulal zuri ing ucapan goro, wal amali lan penggawean bihi kelawan zur, wal jahli lan bodoh. Falaisa mongko ora ono lillahi kedue Allah apa hajatun hajat fi ayada ing dalem yen to nyegah sapa Allah atau amahu ing panganane man wasyarabahu lan umbinane man. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari, wa Abu Dawud lan Abu Dawud, walafdu utawi lafat iku lahu kedue Abu Dawud. Hadis ini berkaitan dengan puasa, di mana di dalam puasa itu tidak diperkenankan kita berucap atau mengucapkan sesuatu kebohongan. Dalam berpuasa juga tidak diperkenankan kita melakukan satu amal yang bentuk amal itu adalah juga amal bohong, acting. Juga tidak diperkenankan dalam berpuasa kita melakukan kebodohan-kebodohan terhadap satu kebohongan-kebohongan. Ini dilarang oleh Nabi. Jadi ketika kita melakukan kebohongan, baik itu ucapan, amal, dan kebodohan yang berupa kebohongan, maka dalam keadaan semacam itu, makan atau tidak makannya kita pada saat puasa, minum atau tidak minumnya kita pada saat puasa, itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Tidak akan dianggap. Kita nggak minum, kita nggak puasa pada saat itu tidak dianggap oleh Allah. Artinya apa? Puasanya kita disebut dengan puasa yang tidak sempurna. Itu ketika kita puasa kok kemudian kita bohong, beramal-amal bohong, kemudian melakukan kebodohan yang bentuknya adalah kebohongan. Oke, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya, yang pertama, bahwa puasa itu membutuhkan niat. Niat puasa itu setelah maghrib sampai sebelum fajar shadiq.
Itu puasa, niat puasa. Kemudian puasa sunnah dengan puasa wajib ada perbedaan niat atau ada perbedaan tempat niat pada saat itu. Kalau puasa wajib tempat niatnya adalah dari maghrib sampai sebelum subuh, itu tempat niatnya. Tapi kalau puasa sunnah itu tempat niatnya dari setelah maghrib sampai sebelum zawalus syamsi, hari selanjutnya. Kemudian dalam berbuka hendaknya kita cepat-cepat berbuka ketika waktunya sudah waktu berbuka. Tidak boleh kita akhirkan buka kita. Kemudian kalau kita waktu sahur dalam puasa, kita harus disunatkan untuk melakukan sahur karena sahur itu memiliki barokah. Kemudian dalam berbuka juga kita disunatkan untuk memakan kurma. Kalau tidak ada kurma kita minum air putih. Kemudian Nabi Muhammad melarang kita untuk puasa wisol. Nabi Muhammad melarang kita untuk puasa wisol. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa puasa wisol itu haram, ya. Nah, sementara ada yang juga mengatakan itu makruh berdasar hadis nah Rasulullah anil wisoli. Nah, dalam waktu kita berpuasa tidak diperkenankan kita untuk mengucapkan sesuatu yang berbau kebohongan dan berbuat sesuatu yang mengandung kebohongan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, tidak ada ilmu yang ada pada diri saya kecuali ilmu itu adalah milik Allah, dan Allah yang maha benar. Kalau ada kesalahan maka mohon dimaafkan, mohon dikoreksi, mohon ditegur dengan santun. Karena saya juga belum kuat untuk menanggung kritik dari para pendengar dan penyimak dari pengajian saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.